bersama saya Suster Petronella Guru Karo KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 1 November 2022, hari biasa pekan ke-31, hari raya Semua Orang Kudus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai ayat 12a dengan tema Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Suatu hari Tuhan memanggil 3 malaikat sambil memperlihatkan sesuatu. Tuhan berkata, ini namanya kebahagiaan. Kebahagiaan ini sangat bernilai, dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia sendiri yang akan menemukannya. Jangan ditempatkan di tempat yang terlalu mudah, nanti kebahagiaan itu disia-siakan. Jangan pula ditempatkan di tempat yang terlalu susah sehingga tidak bisa ditemukan. Yang penting, letakkanlah kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Ketika malaikat itu langsung turun ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan. Tetapi di mana meletakkannya? Malaikat pertama mengusulkan, letakkanlah di puncak gunung yang tinggi. Yang lain kurang setuju. Malaikat kedua mengatakan, letakkanlah di dasar samudra. Yang lain pun kurang setuju. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya, letakkanlah di hati manusia, dan akhirnya usul itu pun disepakati. Malam itu ketika semua orang sedang tidur, ketiga malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi, di hati manusia. Sejak hari itu kebahagiaan manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, manusia terus mencari kebahagiaan itu. Tetapi di mana mencarinya? Manusia mulai menciptakan kebahagiaannya dengan menentukan kriteria masing-masing. Ada yang menentukan letak kebahagiaannya dalam perkawinan, pekerjaan, kekayaan, pangkat, jabatan, kesuksesan, kecantikan, kegantengan, dan terwujudnya keinginan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah memilikinya, toh juga belum memberi kebahagiaan sejati. Karena keinginan yang satu terpenuhi, muncul keinginan yang lain, yang justru membuat manusia menderita. Saudara-saudari, dalam sabda bahagia yang kita dengar tadi, terlihat uniknya kriteria Yesus tentang kebahagiaan. Yesus menyatakan bahwa orang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, dan haus, dianiaya justru di
disebut berbahagia. Hal ini tentu sangat kontras dengan pandangan dunia yang menyebut mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung. Mereka identik dengan penderitaan. Bagi kebanyakan orang, bahagia berarti terpenuhi apa yang diinginkan. Tapi benarkah? Bukankah setelah yang satu terpenuhi, keinginan yang lain akan muncul lagi? Dan ini bukan kebahagiaan menurut Yesus. Menurut Yesus, orang dapat bahagia biarpun mengalami banyak penderitaan. Kalau begitu, kebahagiaan macam apa yang dimaksudkan oleh Yesus lewat sabdanya hari ini? Kebahagiaan yang bukan diciptakan oleh manusia sendiri, melainkan kebahagiaan yang Yesus sendiri berikan kepada manusia. Maka pertanyaan bagi kita, kebahagiaan apa yang sebenarnya ku cari? Menarik dari ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hati berarti bersih hati. Bersih dari segala sesuatu yang bisa mengotori motivasi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Entah itu uang, kekuasaan, jabatan, kesombongan, dan sebagainya. Karena kebahagiaan ditemukan di dalam hati manusia yang bersih, yang rendah hati, yang senantiasa juga mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Pesta ini dirayakan untuk menghormati segenap anggota gereja yang oleh jemaat-jemaat perdana disebut persekutuan orang kudus, yaitu persekutuan semua orang yang telah mempercayakan dirinya kepada Yesus dan telah memelihara imannya dengan baik sampai pada akhir pertandingan di dunia ini, sehingga mereka memperoleh ganjaran yang besar di surga. Di antara mereka yang berbahagia itu tampil para santo santa yang mendoakan kita agar tekun dalam perjuangan dan tabah dalam penderitaan. Para kudus ini berbahagia karena mereka telah mengikuti Kristus. Kebahagiaan dan kemuliaan mereka tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata manusiawi. Maka sebagai pengikut Yesus, mari kita ikut pertandingan di dunia ini dengan tetap setia memelihara hati agar tetap suci, percaya, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita layak menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati.